Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat datang kembali ya di channel catatan Mas Ruslan. Pada malam hari ini saya ingin membahas masalah kandungan dan khasiat dari suatu rempah-rempah dan khususnya daun salam, teman-teman. Oke, teman, dalam daun salam ini mengandung banyak sekali mineral dan sangat banyak sekali mineral yang terkandung ya, teman-teman ya. Yang pertama, mengandung abu, mengandung air, mengandung besi, mengandung energi makanan atau food energy, kemudian mengandung namanya vitamin B9 atau folat total, kemudian mengandung fosfor, kemudian mengandung kalium, kalsium, karbohidrat, dan juga mengandung yang namanya lemak tak jenuh ganda, lemak tak jenuh tunggal, kemudian mengandung magnesium, mengandung mangan, natrium, niacin, protein, dan juga riboflavin, dan juga selenium, dan kemudian mengandung juga yang namanya seng ya, kemudian mengandung serat, tembaga, tiamin, vitamin A, kemudian vitamin B6 atau piridoksina ya, kemudian vitamin C. Dan dari kandungan yang sangat tinggi dan sangat cukup tinggi, teman-teman ya, dalam rempah-rempah ini, khususnya daun salam ini, adalah kandungan energi, protein, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, besi, kalium, tembaga, seng, kemudian riboflavin, niacin, vitamin C, magnesium, mangan, selenium, vitamin B6, folat, vitamin A, lemak tak jenuh tunggal, dan lemak tak jenuh jama. Jadi berdasarkan pada gizi yang sangat tinggi dan cukup tinggi tersebut, maka manfaat yang didapat yang pertama dalam sistem peredaran darah, teman-teman, mencegah terjadinya hipertensi, membantu kestabilan gula darah, mencegah penyumbatan pembuluh darah, meminimalkan yang namanya anemia, kemudian meningkatkan pembekuan darah, mencegah risiko penyakit jantung, juga menunjang namanya produksi hemoglobin atau produksi protein dalam sel darah merah, kemudian mencegah risiko penyakit gagal jantung, teman-teman, atau gangguan jantung, kemudian menyeimbangkan tingkat keasaman darah dan mencegah risiko penyakit pembuluh darah, kemudian meningkatkan dan menjaga produksi sel darah merah, kemudian dapat juga membantu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan yang namanya kolesterol baik di dalam darah. Nah, itu adalah manfaat yang pertama. Kemudian dalam sistem kesehatan kulit, rambut, dan kuku, ini sangat berperan penting dalam produksi kolagen dan elastin, teman-teman. Kemudian mencerahkan kulit, mengobati beberapa masalah kulit seperti infeksi kulit, luka, bisul, dan kemudian meningkatkan kesehatan rambut, meremajakan kulit, mengatasi dan mencegah terjadinya kering serta pecah-pecah pada kulit kaki dan tangan, dan juga meminimalkan risiko terjadinya rambut rontok, mencegah penuaan dini. Penuaan dini dapat kita tunda dengan konsumsi daun salam, teman-teman ya, dan juga meningkatkan dan menjaga kesehatan kulit, kemudian meminimalkan terjadinya jerawat. Kalau masalah tua, semua orang bakalan tua, teman-teman ya, kayak saya umurnya 41 tahun, teman-teman. Ya, bagaimana usaha kita agar lebih sehat, intinya seperti itu, teman-teman. Kemudian dalam manfaat berikutnya adalah sistem reproduksi dan bayi, mencegah yang namanya preeklampsia pada ibu hamil, kemudian meminimalkan penyusutan tulang selama hamil dan menyusui, dan juga membantu yang namanya tumbuh kembang janin, teman-teman, meminimalkan keluhan saat menopause atau menopause, dan juga meredakan mual saat hamil, menurunkan risiko terjadinya itu namanya gejala premenstrual syndrome, salah satu pengatur keseimbangan hormon untuk kesehatan reproduksi. Kemudian meningkatkan yang namanya kualitas sperma, kemudian menguatkan proses reproduksi,
mengembalikan gairah seks yang menurun atau melemah, dan juga meredakan nyeri haid bagi perempuan. Dan baik sekali untuk ibu hamil teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah sistem kesehatan syaraf dan otak, memperbaiki mood suasana hati. Jadi mampu memperbaiki mood suasana hati yang ceria ataupun hati yang menyenangkan. Kemudian menunjang fungsi kognitif atau kemampuan kita dalam berpikir. Kemudian sebagai obat susah tidur atau insomnia. Kemudian membantu tetap fokus dalam kemampuan kita berkonsentrasi ketika kita melakukan aktivitas. Kemudian mampu mencegah stres, mampu mengaktifkan syaraf, mengurangi rasa sakit sebagai obat penenang alami yang menenangkan yang namanya sistem syaraf, teman-teman. Kemudian menunjang yang namanya kesehatan syaraf juga dan menyembuhkan sakit kepala atau migrain. Kemudian mendukung namanya perkembangan otak, memastikan berlangsungnya fungsi otak dengan baik. Kemudian memberikan manfaat neurologis. Kemudian meminimalkan risiko terjadinya penyakit neurodegeneratif atau terserangnya sel syaraf kita. Gitu. Manfaat berikutnya dalam sistem kesehatan tulang juga kita dapatkan. Yang pertama, meminimalkan peradangan osteoartritis atau peradangan sendi lutut, dan menunjang dan meningkatkan kesehatan tulang. Kemudian menjaga yang namanya pertumbuhan tulang, meminimalkan terjadinya kram, sakit pinggang, wasir, dan rematik. Kemudian mampu meminimalkan risiko osteoporosis atau keropos tulang. Kemudian dalam sistem ekskresi dan urinaria, mempertahankan keseimbangan asam atau basa atau potensial hidrogen dalam tubuh kita, teman-teman. Kemudian membantu ginjal menyaring zat sisa makanan agar lebih optimal. Jadi mengoptimalkan kinerja ginjal kita, teman-teman. Kemudian mencegah risikonya terbentuknya batu ginjal. Nah, manfaat berikutnya dalam sistem kelenjar, hormon dan enzim berperan penting dalam produksi hormon. Kemudian mendukung kegiatan hormon kelenjar gondok atau tiroid sebagai katalisator ratusan enzim juga, teman-teman, dalam tubuh kita. Kemudian mampu memproduksi hormon adrenalin, teman-teman. Nah, ini yang sangat menarik. Kemudian menjadi kofaktor beberapa jenis enzim atau membantu kerja enzim, teman-teman. Kemudian manfaat berikutnya yang kita dapatkan adalah membantu dalam kesehatan mulut dan gigi, menopang kesehatan gigi, kemudian membantu mineralisasi gigi dan mencegah pendarahan akar gigi. Kemudian menopang yang namanya produksi air liur. Nah, itu, teman-teman. Kemudian dalam sistem kekebalan tubuh ya, teman-teman ya, khusus melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, memperkuat sistem imunitas tubuh, kemudian menangkal berbagai radikal bebas yang dapat menimbulkan kerusakan oksidatif di dalam tubuh. Kemudian memproduksi namanya antibodi, bertindak sebagai antioksidan. Nah, itu, teman-teman. Kemudian dalam sistem otot, membantu pembentukan massa otot, membantu memanfaatkan atau dalam penggunaan protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, teman-teman. Jadi mencegah kerusakan sel-sel di dalam tubuh kita ini. Kemudian membantu dan memelihara pertumbuhan serta perkembangan sel-sel organ tubuh, mengatur kontraksi otot dan detak jantung, teman-teman, menurunkan risiko terjadinya kram otot dan memperkuat serta melenturkan otot, teman-teman. Itu adalah manfaat daripada sistem kesehatan otot. Kemudian dalam sistem pencernaan, mampu membantu kelancaran dalam sistem pencernaan kita, mengobati radang usus, mencegah kanker, terutama kanker usus besar. Jadi kalau sudah dalam sistem pencernaan kita itu lancar, maka kita secara tidak langsung sudah meminimalisir penyakit-penyakit yang diakibatkan daripada gangguan pencernaan seperti konstipasi, sembelit, wasir, dan gangguan pencernaan yang lebih kronis seperti GERD atau gastritis namanya.
Nah, jadi manfaat berikutnya dalam sistem indera: menjaga retina mata tetap sehat, memperkuat ketajaman indera penciuman dan indera perasa. Kemudian mampu meminimalkan risiko mata katarak dan sejenisnya. Dalam manfaat tubuh secara umumnya ya teman-teman ya, mampu meningkatkan sistem imun, meminimalkan terjadinya penyakit diabetes, mencegah risikonya terjadinya penyakit kanker, membantu menurunkan berat badan, membantu pembentukan DNA, kemudian membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh, meminimalkan risikonya terjadinya dehidrasi, menghasilkan energi, mengurangi risiko obesitas atau kegemukan juga teman-teman. Kemudian meningkatkan sensitivitas insulin di tubuh. Dalam arti sederhananya adalah mencegah diabetes. Kemudian alat transportasi nutrisi dalam tubuh. Jadi sebagai alat transportasi penyaplai nutrisi-nutrisi dalam tubuh ke seluruh tubuh. Kemudian meminimalkan terjadinya campak. Kemudian mempertahankan yang mana elastisitas jaringan di dalam tubuh kita nih teman-teman. Membantu dan mengontrol serta menjaga berat badan. Kemudian mampu mengaktifkan mengoptimalkan yang namanya kinerja daripada pankreas, mencegah berkurangnya nafsu makan, menguatkan keseimbangan cairan tubuh dan juga membantu proses sintesis DNA. Kemudian penting untuk pertumbuhan jaringan tubuh teman-teman. Dan selain itu mampu mencegah dan mengobati yang namanya defisiensi tembaga, meminimalkan penyakit pellagra, menjaga dan meningkatkan metabolisme dalam tubuh, dan sebagai sumber energi membantu tubuh menggunakan zat besi dan gula dan meningkatkan serta menjaga stamina, membantu penyerapan nutrisi, membantu mempercepat dan proses penyembuhan luka, dan juga menambah energi teman-teman. Nah, itu adalah manfaat daripada rempah daun salam teman-teman. Jadi daun salam barang ini adalah murah dan dapat kita jumpai di pasar-pasar dan sering kita temui ketika kita makan di warung. Karena itu daun salam sering dibubuhkan di sayuran sebagai penyedap aroma juga, dan ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi kesehatan kita teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dari catatan Mas Susan, semoga bermanfaat dan selamat istirahat, salam sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.